Shalom Spiritness, balik lagi di program The Inspirator pada sore hari ini. Dan kita percaya di setiap program kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi semua orang-orang muda di luar sana, khususnya untuk Spiritness. Dan satu hal, hari ini Justin tidak sendiri, Justin juga ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Ini mungkin yang para drummer ya, mulai merapat. Ini dia, idola kalian semua ya, sang drummer luar biasa, Echa Sumantri. Shalom Kak Echa. Puji Tuhan, shalom Justin dan teman-teman semuanya, teman-teman Shalom. Luar biasa ya, bagaimana sudah mendengar suaranya ya. Kalau kalian terbiasa mungkin melihat dari YouTube ya kan, karena Kak Echa ini juga YouTuber gitu kan. Lumayan. Dan juga dari Instagram, sering live kan ya Kak ya. Nggak terlalu juga, tapi ya beberapa kali. Banyak sekali yang sudah diposting ya kan, tentang bagaimana ngedrum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang kita penasaran, awal mula Kak Echa ini memang sudah pinter main drum gitu, atau bakat terpendam, atau karena latihan yang bertahun-tahun sampai akhirnya bisa. Awal mula bisa main drum itu sejak kapan sih? Jadi sesederhana, papa mamaku itu berdoa sebelum aku lahir supaya anaknya jadi musisi. Ya udah, pas lahir, yang nggak pas lahir juga, sekitar 2,5 tahun mulai main drum, mulai menunjukkan minatnya sama musik. Kuasa doa ya. Jadi ya gitu. Jadi karena dari doa papa mama terciptalah seorang Echa Sumantri, drummer terkenal sekarang ini gini. Puji Tuhan. Tapi kalau nggak salah memang Kak Echa ini anak tunggal ya? Iya, aku anak tunggal. Makanya anak satu-satunya boleh main musik. Aku suka bingung kalau orang tua anaknya banyak nggak boleh main musik semuanya, kesian. Yang tunggal aja boleh. Apalagi kalau yang anaknya banyak gitu kan. Karena biasanya yang dikejar dari orang tua itu kan biasanya pendidikan dulu. Paling kamu selesain dulu ini, jangan asik-asik aja mau ngeband, mau gini, mau gitu kan biasanya nggak boleh gitu loh. Tapi kalau Kak Echa ternyata enggak ya, dari kecil sudah ditanamkan musik berarti ya? Iya, puji Tuhan banget, emang ya main musik. Tentu sekolah seperti orang biasa, tapi main musik. Main musik, dari umur berapa sih itu main musiknya? Aku ya tadi main drum itu sekitar 2,5 tahun. Aku juga nggak percaya sih, cuman kesaksian mama. Kan mama nggak mungkin bohong. 2,5 tahun? Iya. Jadi 2,5 tahun. Anak kecil kan juga baru bisa ingat umur 4 tahun kan, memorinya paling cepat. Nah, aku memang ingat umur 4 tahun itu aku ulang tahun dirayakan, dikasih 1 set drum. Jadi umur 4 tahun itu pertama punya drum, terus pertama pelayanan di gereja. Tapi kalau mainnya sebelumnya 2,5 tahun. Masuk akal. Sebentar, itu 2,5 tahun itu main drum, pukuli gebekin itu bungkusan atau bener-bener main drum 1 set gitu? Kayaknya tuh kalau si papa ke studio, aku kan suka ngikut. Jadi ada drum di studio, ya udah aku pukulin gitu drumnya. Oh iya, papa mama punya studio musik ya kalau nggak salah. Waktu itu papa belum punya studio yang ada alat musiknya. Maksudnya papa tuh bikin musik di rumah. Tapi kalau untuk rekaman alat-alat lain yang harus direkam, biasanya ke studio dekat rumah. Gitu. Nah, waktu itu memang aku tumbuh besar di daerah yang ada studio di Jakarta, satu-satunya waktu itu adalah di Jakarta Utara gitu. Jadi ikut main di situ akhirnya. 2,5 tahun itu. Ya, 2,5 tahun. Wow, luar biasa. Umur 4 tahun sudah pelayanan. Pertama kali. Kita mesti tanya Spiritness, umur berapa kalian pelayanan? Ini umur 4 tahun loh, masih balita. Masih balita. Pertanyaannya berarti pelayanannya itu ngedrum? Main drum, tapi cuma 1 lagu. Jadi belum yang 1 ibadah full. Main 1 lagu aja, kesaksian pujian gitu. Wow, tapi ya umur 4 tahun ya luar biasa ya. Kalau umur 4 tahun sudah mulai melayani Tuhan, berarti sebenarnya Kak Echa sendiri dari kecil memang sudah Kristen, bersama dengan papa mama juga sudah Kristen ya? Ya puji Tuhannya begitu. Papa itu tidak Kristen dari lahir. Kalau mama seingatku memang sejak dari lahir gitu. Nah, bersyukurnya ketika aku lahir mereka sudah bertobat lahir baru. Jadi Kak Echa ini dari kecil itu ya dididiknya memang secara Kristen berarti sama orang tua. Makanya waktu kecil pun sudah diajarkan untuk bisa melayani Tuhan. Itu yang keren sebenarnya ya, karena jarang orang tua itu kadang kan kalau kita mikir orang tua kalau mereka sibuk pelayanan, mereka lupa sama anaknya. Kadang anaknya akhirnya menjadi liar gitu ya. Berarti kita mesti undang papa mamanya next time. Kita mau tahu ini gimana cara didik anaknya supaya bisa luar biasa. Dari kecil
sampai besar. Ini satu hal yang juga sempat Justin kepikiran itu ya. Gini, kan waktu besar ini kan sudah mulai kenal dunia luar, dalam tanda kutip dunia sekuler. Bahkan juga sudah mulai go internasional kan, berbagai musisi sudah didampingi oleh seorang Echa Sumantri. Puji Tuhan. Kenapa kok tetap milih jalur rohani? Nah, aku selalu ngomong ke teman-teman bahwa pelayanan itu kan hubungan ya. Jadi actually banyak yang nanya, kok udah puji Tuhan sukses di ya sekuler atau luar gereja you name it gitu, masih mau pelayanan. Terus aku suka tanya balik ke mereka, pertanyaannya kenapa tidak gitu? Apa hubungannya kesuksesan karir dengan tidak mau melayani? Aneh ya. Tapi memang terjadi gitu, banyak anak muda yang mereka tuh menjadikan gereja atau pelayanan sekedar batu loncatan aja. Jadi mereka pelayanan tuh maksudnya nunggu nanti kalau udah ada tawaran untuk bermain di luar gereja, anggup gitu banyak, ya, lebih sukses, gerejanya ditinggalin gitu. Tapi buat aku ya pelayanan kan bukan batu loncatan, pelayanan itu kehormatan, anugerah seumur hidup harus melayani. Jadi ya actually nggak ada hubungannya sih karir kita di luar dengan kegiatan kita melayani, harusnya tetap pelayanan. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan dunia sekuler sekarang ini kan, yang juga mungkin dilalui sama Kak Echa kan, itu kan dalam tanda kutip kan kita menerima bayaran yang lebih besar pasti. Ya. Ada nggak sempat kepikiran seperti itu? Ya, bayarannya sering kali lebih besar, tapi yang aku mau highlight justru bukan masalah nominal, tapi lebih ke profesionalismenya. Gimana kita latihan, gimana materi dipersiapkan gitu. Tidak semua gereja, tentu ada gereja yang profesional dan aku respect banget. Tapi kan cukup banyak gereja yang hingga hari ini masih nggak profesional, pelayanan sekedarnya, main salah-salah, nyanyi salah-salah gitu. Kalau kita di dunia sekuler kan nggak bisa kayak gitu. Kayak aku misalnya ngiringi singing contest, let's say gitu, terus pesertanya salah, itu kan nggak kayak pelayanan. Kalau pelayanan salah, oke, minggu depan boleh pelayanan lagi. Kalau dia salah, dia bisa eliminasi dan nggak ada di situ lagi gitu kan. Jadi ya lebih dari sekedar nominal, yang sebetulnya aku respect dari orang-orang di luar gereja adalah profesionalismenya gitu. Gimana kita berlatih sungguh-sungguh. Berarti dan itu mungkin yang diterapkan Kak Echa untuk masuk dalam bidang pelayanan juga, bener nggak? Yes, jadi aku tahu tidak mudah dan beberapa kali juga tanda kutip dimusuhin juga. Kenapa sih pelayanan dipersulit? Bikin musiknya buat mereka tidak mudah, terus banyak revisi dan lain-lain. Tapi buat aku, kamu di luar gereja yang notabene bukan buat Tuhan aja mau kasih yang terbaik. Ini kita di gereja yang direct buat Tuhan Yesus, masa mau sekedarnya gitu kan. Tapi pernah nggak sih waktu Kak Echa menyampaikan seperti kayak gitu ditentang sama mereka, terus habis itu nggak usah deh, kita apa adanya aja. Terus gimana tanggapannya Kak Echa? Ditentangnya nggak langsung, tapi di belakang dibicarakan gitu. Ya biasalah bayi-bayi rohani. Tapi ya harus sabar. Maksudnya perubahan itu kan butuh proses kan. Jadi ya aku harus sabar gitu, karena di situ pun aku didewasakan kan. Kalau kita tidak bisa meresponi dengan kasih ya kalah juga gitu. Jadi harus sabar, harus membimbing dengan kasih pelan-pelan gitu. Tapi apakah itu sampai sekarang apa sudah ada perubahan mungkin? Sometimes masih ketemu yang seperti itu. Ya tugas kita untuk saling mengingatkan. Aku pun masih terus belajar kan. Jadi ya harus diingetin terus. Tapi mungkin kalau beberapa gereja mungkin kalau ketemu Kak Echa mungkin pas pelayanan di situ mereka yang ini ya langsung gemetar gitu ya. Wah, ini kita harus profesional ini kalau sama Kak Echa gini ya. Udah terbiasa soalnya. Ya semoga tidak demikian ya. Tentu ada beberapa sih aku lihat orang-orang yang kalau mau pelayanan bareng kayak agak nervous gitu. Tapi buat aku ya enggak lah, kita pas pelayanan sama-sama hamba kan. Jadi ya hopefully kita fokusnya bukan ke manusianya gitu, bukan ke aku atau ke nama-nama besar lain, tapi tetap ke Tuhan Yesus. Karena kalau kita fokusnya ke Tuhan Yesus, mau kita pelayanan aku sering ngomong di sekolah minggu, sekalipun di komsel yang cuma 5 orang lewat Zoom meeting pun kita akan kasih yang terbaik gitu. Karena fokus kita kan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Kalau kita melihat sebenarnya dari Kak Echa ini, sepertinya tidak ada yang tidak baik. Tapi pernah nggak sih sebenarnya ada momen-momennya aku juga pernah jatuh kok gitu loh, di momen seperti ini, di momen seperti ini, ada nggak seperti itu? Ada mulai dari salah pilih pasangan, mulai dari salah bersikap, salah merespon, banyak aku juga nggak bilang keluarga sempurna. Mungkin bagi teman-teman, enak banget orang tuanya dari kecil udah kenal Tuhan. Iya, tapi ada hal-hal yang nggak aku inginkan juga terjadi. Aku jarang share ini, tapi mungkin teman-teman Spiritness perlu tahu orang tuaku akhirnya berpisah. Dan sebagai anak tunggal, wah sedihnya bukan main. Terus sebelum aku menikah sekitar 6 bulan, papaku dipanggil Tuhan. Wah sedih banget. Jadi banyak hal yang
yang menyedihkan juga terjadi gitu. Mulai dari yang Tuhan izinkan hingga yang akunya salah melangkah gitu. Jadi ya intinya sih mau bertobat aja gitu. Karena kalau kamunya terus-menerus berkutat di kesalahan kan nggak akan maju-maju gitu. Jadi aku bisa sampai di titik ini pun banyak kesalahan kok, banyak ketidaksempurnaan yang akhirnya aku ngerti, oh iya semua karunia ya, semua kasih karunia Tuhan Yesus gitu. Waduh, jadi kalau mamanya sekarang pun tegang, ambilnya stick drum. Kalau sedih, ambilnya stick drum ya. Kalau senang, ambilnya stick drum. Dulu gitu. Sekarang kalau sedih baca Alkitab, kalau senang baca Alkitab. Oke, luar biasa ya Spiritus ya. Kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini bersama dengan Kak Echa Sumantri. Tetap di Spirit. Kasih hatiku selalu ada di hidupku. Kehadiranmu mengubahkanku, selamatkanku. Kau tak akan tergantikan. Selalu ku tanam bersamamu seumur hidupku, setiap nafasku hanya Engkau. Yesus, Yesus, Kau segalanya di hidupku. Yesus, oh Yesus, ku cinta
spirit, spirit, spirit. Balik lagi Spiritness bersama dengan Justin dan juga narasumber kita hari ini Kak Echa Sumantri. Dan tadi kita sudah banyak berbincang ya bagaimana sih awal mulanya dari pemain drum yang 2,5 tahun ya. Pelayanan umur 4 tahun. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Jarang ada anak-anak bisa pelayanan ya. Apalagi pelayanannya main drum. Tapi kalau nggak salah sekarang juga punya ini kan, sekolah musik kan? Iya, jadi puji Tuhan aku sama istri sekarang kami mengelola sekolah musik. Ada di daerah Bekasi, baru satu sih. Namanya Echa Sumantri Music Center. Jadi ya di situ banyak yang belajar, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah berumur. Gitu. Tapi kalau melihat sekarang ini, apakah ada mungkin yang kira-kira anak bisa main musik umur 2,5 tahun? Ada yang belajar juga? Harusnya malah kemungkinannya lebih besar, soalnya kan anak-anak zaman sekarang lebih pinter-pinter ya. Sumber belajarnya juga makin banyak, nggak terbatas. Mungkin ini bisa kita bahas nanti gitu. Sumber belajarnya banyak, tapi di sisi lain sumber dosanya juga jadi lebih terbuka gitu kan. Mereka nonton YouTube, nonton banyak film. Tapi aku coba soroti dari sumber belajarnya banyak banget gitu. Belajar musik kan sekarang bisa dari mana aja. Tapi kenapa kita akhirnya tetap bikin sekolah musik? Karena buat aku basic foundation tuh penting banget gitu. Makanya kamu boleh belajar musik di mana aja nanti, tapi basicnya diperkuat dulu gitu. Oh wow. Yeah. Jadi apa sih yang biasa diterapkan kalau belajar sekolah musik? Basicnya ini seperti apa? Kalau drum yang pasti cara megang sticknya, terus posisi duduk gitu-gitu yang basic banget. Tentunya piano lebih complicated ya, posisi duduk, posisi jari gitu. Istriku tuh yang pianis klasik, jadi dia lebih paham. Kalau gitaris juga sama, cara pegang gitarnya gitu-gitu. Tapi aku dapat satu masukan dari ada drummer idolaku seniorku namanya Sandi Pasben. Dia bilang tuh, iya, anak kecil tuh kalau belajar musik jangan dikasih yang susah dulu. Nah ini banyak guru-guru salah di sini kan. Kalau mau belajar musik susah loh, harus begini, musiknya begini, jarinya begini, kalau salah dipukul gitu. Enggak. Dia bilang kalau belajar musik tuh dibikin seneng dulu sama alatnya. Dan actually itu yang aku alami dari aku kecil. Aku udah cinta banget sama drum ini gitu. Nah kalau kita udah suka sama alatnya, mau dikasih materi sesusah apapun kita pasti semangat belajar ya, karena kita udah suka gitu. Oh, jadi awal mula karena kita menyukai dulu alat-alatnya, setelah itu baru kalau kita pemaksaan biasanya ya. Ayo, kamu harus latihan ini, kamu harus les ini, les itu gitu. Musik jangan dipaksa, kasihan anak-anak yang musik itu kan seni, harusnya menyenangkan gitu. Waduh, kalau umpamanya biasanya Kak Echa ini kan sudah ketemu sama musisi-musisi terkenal, bahkan yang sudah mendunia juga. Ada nggak sih sebenarnya yang dipelajari dari orang-orang musisi-musisi di luar itu? Banyak sih, banyak banget. Tentunya kalau belajar secara musik, secara teknis, banyak ya dari aku main sama mereka, dari aku lihat cara mereka main. Cuma justru yang menarik adalah attitude-nya gitu loh. Bisa aku bilang mereka? Ya 95% orang-orang yang jago, yang hebat itu tidak sombong gitu loh. Wow. Yes. Ada lah beberapa juga mungkin bukan sombong tapi agak unik, agak introvert, agak pemalu gitu. Tapi intinya orang-orang yang memang jago itu jarang sekali yang sombong. Justru makin jago makin humble, makin rendah hati. Wow, iya, barusan padahal Justin mau tanya, kalau Kak Echa ini sudah kenal dengan musisi-musisi dunia bahkan internasional, pernah nggak sih ada rasa sombong? Enggak sih. Dari dulu tuh mamaku selalu nasihatin nggak boleh sombong, segala puji kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus gitu. Jadi dari kecil itu yang ditanamkan. Tapi seiring berjalan waktu tanpa disadari bukan sombong ya, cuman mungkin sedikit merasa hebat, sedikit merasa mampu gitu. Nah disitulah Roh Kudus tuh berkali-kali ingatkan. Bukan sedikit lah. Di situ Roh Kudus ingetin nggak boleh gitu, nggak boleh sombong. You know kayak aku berapa kali share ini, kayak misalnya ada orang mau ngajak foto, terus udah capek banget abis manggung gitu kan. Mungkin kita responnya bisa sorry ya gitu, tapi Roh Kudus ingetin nggak boleh, sebisa mungkin harus tetap humble gitu. Jadi ya aku belajar terus sih untuk lebih rendah hati lagi. Loh sekarang ini Kak Echa kerja di mana? Pelayanan pas ini? Kalau sekarang aku di GBI City Tower di bawah gembalaan Om Yohanan Doyo. Gitu. Nah, aku di situ main drum, terus kemarin pas online service juga puji Tuhan jadi music director juga, jadi arrangernya, bikinin musik buat ibadah gitu. Wow, luar biasa. Pantasan Symphony Music musik-musiknya luar biasa ya. Oh, kalau mereka itu aku nggak ini, aku belum terlibat di situ. Tapi emang lah bagus-bagus mereka.
Bener. Ini sekarang kan sudah ciptain lagu juga, ada Puji mini Tuhan. album, YouTuber juga, vlogger juga, ya kan, drummer juga, ya kan, ngajar juga, punya sekolah musik juga. Sebenarnya sekarang ini mau fokus di mana sih kalau untuk Echa sendiri? Kalau apakah aku layak disebut YouTuber atau vlogger, kayaknya belum ya, banyak yang lebih jago ya. Banyak Loh, yang tapi kameranya lebih bagus. Subscribernya sudah lumayan loh. Puji Tuhan, itu dia, aku juga agak-agak kaget Tuhan Yesus sebanyak ini ya. Soalnya aku nih orangnya nggak ngikutin request gitu kan. Banyak orang kalau mereka bikin YouTube kan, guys mau apa, mau sini dimainin, sini dilakuin gitu. Kalau aku tuh emang apapun yang aku lagi suka aku post, aku upload gitu ya. Puji Tuhan orang diberkati, mereka mau subscribe ya, bersyukur banget sih. Iya, subscribe-nya sampai banyak gitu kan. Iya. Tapi dalam hal seperti itu sekarang difokuskan apa berarti? Kalau aku fokusnya sekarang pertama pastinya jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Kedua jadi suami yang baik, terus jadi anak mama yang baik, terus jadi pemusik. Pasti ya aku masih fokus bikin karya, fokus berkarir untuk bantu teman-teman musisi yang lain gitu. Nah, yang mungkin teman-teman Spiritness lihat di YouTube, di Instagram itu kegiatanku sehari-hari gitu, yang menurutku layak untuk di-upload, di-publish gitu. Ada orang tuh biasanya bilang seperti ini, wih orang itu keren ya, bapaknya Kak Echa itu, kalau main itu sangar gitu lah, kalau orang Surabaya bilang gitu kan biasanya. Tapi sebenarnya di balik itu ada sesuatu kan yang mesti kita pelajarin. Nggak mungkin kan asal jadi tiba-tiba jadi perfect, bagus. Yap. Ada latihannya, ada Yes. kerja kerasnya dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa sedikit sharing nggak kepada Spiritness, kepada orang-orang muda supaya mereka nggak hanya pikir ini instan, enggak bro gitu kan? Enggak ada yang instan. I mean, bermusik itu bakat gitu. Aku baru bahas semalam. Jadi bakat dan kerja keras sama-sama penting. Kalau nggak salah Thomas Alva Edison dia ngomong bakat dan kerja keras jauh lebih penting gitu kan. Nah, dalam konteks bermusik sebetulnya aku tidak sepenuhnya setuju, karena apapun yang bersifatnya kesenian itu bakat tuh penting banget. That's why kan Tuhan ngasih kita talenta ya beda-beda. Nah, yang tidak berbakat bukan berarti nggak bisa sukses, cuma memang latihannya harus lebih keras. Dan tenang aja, aku ketemu kok banyak sekali musisi penyanyi yang sebetulnya nggak berbakat itu tapi bisa sukses ya, mereka bayar harga. Nah, bayar harga tuh penting banget sih teman-teman Spiritness. Soalnya apa ya? Jangan menyia-nyiakan, dan dalam bahasa yang lebih keras jangan kurang ajar gitu sama Tuhan Yesus. Sudah dikasih bakat disepelekan gitu kan. Nah, kalau yang aku lakukan terus terang itu tadi di awal, kita emang suka main musik, sukanya ngedrum. Seiring berjalannya waktu semakin dewasa baru mulai berlatih materi-materi yang harus dilatih. Dan nggak ada yang mudah sebetulnya. Dalam bermusik tidak ada yang mudah. Mungkin bagi sebagian orang main yang kayak main musik pop yang mungkin kalian dengar Biasa-biasa aja. ya kayak biasa aja gitu. It's not actually. Banyak musik yang terkesan lebih susah, yang dramanya ganjil, yang kayak speednya luar biasa, tapi main musiknya sederhana kayak yang teman-teman mainkan di gereja itu pun tidak mudah sebetulnya. Yes, betul. Gitu. Jadi ya hingga detik ini aku belajar terus sih bayar harga. Mungkin satu yang bisa aku bagikan, aku tuh orangnya lebih suka capek di awal gitu. Jadi misalnya kayak kemarin bikin musik buat ibadah gereja itu kan cukup panjang tuh, ada 4 lagu gitu. Satu lagu anggaplah 1 jam 40 menitan bikinnya. So aku ya ini nggak harus begadang juga sih, tapi kadang-kadang aku bikin dari jam 10 sampai jam 2 pagi musiknya selesai. Udah. Habis itu baru tidur, baru istirahat gitu. Jadi aku lebih suka capek di awal. Kan banyak teman-teman yang masih suka nunda-nunda gitu. Nah, sebaiknya dikerjakannya dari awal. Itu keuntungannya, pertama kamu bisa santai di kemudian hari. Lalu berikutnya kalau misalnya ada salah pun masih sempat direvisi gitu. Oh, iya benar. Tapi sebenarnya kalau jam latihan ada nggak sih hari-hari berapa jam latihan? Enggak. Setiap hari berapa kali gitu? Enggak, aku main drum sesuka hati aja kalau lagi pengen main. Yang penting setiap hari main drum gitu. Yang penting setiap hari main drum. Buat aku main drum atau latihan musik tuh kayak kita WhatsAppan, kita teleponan sama kekasih kita gitu kan. Benar. Kan nggak yang teleponan berapa jam sehari, 2 jam nonstop, habis itu nggak teleponan lagi, enggak gitu kan. Kadang kita chat 1 menit, bye, terus ngobrol lagi, tapi intens gitu. Nah, main musik juga harusnya kayak gitu. Termasuk main drum latihannya juga harus seperti itu ya. Yes. Mungkin ada di luar sana ya Spiritness ya, kalian para drummer ya. Ini dia satu hal yang penting yang sudah disampaikan oleh Kak Echa tadi kan. Karena kalian pasti kenal deh kalau kita bilang Kak Echa Sumantri gitu. Wah, Semoga. terkenal dong, subscribersnya aja banyak ya kan. Itu dia, latihan itu harus setiap hari ya. Paling tidak kalian harus main terus. Jangan waktu mau pelayanan aja baru main latihannya. Yap. Itu mengerikan Bener, sekali. Kak Echa?
Itu mengerikan banget. Sering kan Iya, kayak gitu ya? Sering banget. Baik mereka latihan baru mau pelayanan atau mereka baru doa pas mau pelayanan, itu ngeri banget sih. Nggak bakal siap. Pelayanan itu kan peperangan rohani, teman-teman nggak akan siap kalau baru berlatih menjelang gitu, harus setiap hari. Ya, Kak Eca sendiri gimana? Proses untuk latihannya kalau umpamanya ada momen mau pelayanan atau ada yang dibuat kayak album, lagu dan sebagainya, itu berapa lama biasanya untuk mempersiapkannya? Beda-beda ya. Kalau aku tuh terus terang aku tipe yang emang suka mepet waktunya supaya adrenalinnya lebih tinggi gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bahas sedikit mini albumku. Itu aku bagikan materi buat teman-teman musisi yang ngisi itu sekitar 5-6 hari sebelum albumnya dikerjakan. Oh nggak apa-apa dibahas di sini aja. Siapa tahu mereka juga penasaran gitu kan? Jadi mini albumku yang The Gratitude itu puji Tuhan baru rilis November tahun lalu. Itu lagi tinggi-tingginya COVID di Jakarta. Aku nggak tahu di Surabaya, tapi di Indonesia kayaknya kacau banget. So semua yang terlibat sudah menikah kecuali 1 orang. Jadi aku tuh nggak enak kalau culik mereka dari keluarga mereka lama-lama gitu kan. Akhirnya kita sepakati, oke 1 hari latihan, 1 hari rekaman, that's it. Gitu. Wow, 1 hari latihan, 1 hari rekaman. Yes, jadi ya udah, aku kirim materinya, mereka pelajari. Hari Senin kita ketemu, 28 Juni kalau nggak salah, aku lupa tanggalnya. Senin kita latihan, terus swab dan lain-lain semua, pastikan semuanya sehat. Lalu esok harinya kita rekam, udah. Yang lama tuh editingnya, mixingnya gitu. Tapi puji Tuhan rilis juga akhirnya. Wow, jadi itu sebenarnya mepet sekali ya. Cuma 1 hari rekaman, 1 hari latihan. Wah, jangan mungkin kalau buat spiritus di luar kalian jangan contoh seperti itu. Jangan ditiru. Ya. Jangan waktu mau besok pelayanan hari ini baru latihan ya, jangan ya. Jangan. Kalau mau pelayanan kan biasanya misalnya hari Minggu, umumnya tuh hari Kamis atau Rabu kan music director atau worship leader-nya sudah kirim lagu. Nah, dipelajari teman-teman gitu. Jangan baru Minggu pagi perjalanan ke gereja didengerin. Biasanya seperti itu loh Kak Eca. Tapi untuk pesan-pesan untuk spiritus semuanya ya, nanti habis ini kita akan bincang-bincang lagi dengan Kak Eca. Kita mau tanya sama Kak Eca sebenarnya, kalau untuk para drummer di luar yang mungkin lagi pelayanan, yang juga mereka juga hari-hari mereka sebagai drummer di gereja-gereja gitu kan, apa sih yang mau disampaikan oleh Kak Eca? Nanti setelah satu pujian berikut ini kita akan balik lagi, tetap di Spirit. Kadang ada ketakutan dan kekhawatiran, takkan ku izinkan halangi jalanku. Sebab ada firman Tuhan menjagaku hidup di dalam janji-Mu, tiada ketakutan. Sebab hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ku tetapkan imanku, selalu percaya. Apapun yang aku lalui, aku tetap bertahan. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Kadang ada ketakutan dan kekhawatiran, takkan ku izinkan halangi jalanku. Sebab
ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Selama hatiku tetap percaya. Spirit, spirit, spirit. Yes, balik lagi di The Inspirator bersama dengan Echa Sumantri. Dan tadi kita sempat sudah bertanya ya, kalau untuk para drummer-drummer di luar sana yang mungkin mereka pelayanan di gereja-gereja gitu ya, ada sih yang mau disampaikan oleh Kak Echa Sumantri? Ya pasti pelayanan itu anugerah kehormatan, dan aku ngerti tidak semua kondisi pelayanan itu menyenangkan. Nah, hingga detik ini aku masih suka terima curhatan kayak, Kak, aku pelayanannya nggak enak, ketemu orang yang suka bermuka dua, suka nggak ngulik dan sebagainya gitu. Tapi ya itu menandakan kita masih di dunia, teman-teman. Kalau pelayanannya sempurna mungkin nanti di surga ya, which is kita nggak pelayanan seperti di sini lagi, kita just worship aja gitu. Tapi ingat, apapun kondisinya, seburuk apapun, pelayanan tetap anugerah gitu. Jadi jangan menyerah, jangan mundur. Dan kalau manusia yang mengecewakanmu, jangan tinggalkan pelayanan, karena pelayananmu kan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan nggak salah. Jadi jangan Tuhan Yesus yang jadi ditinggalkan gitu. Itu pertama. Kedua, ya jam doa dan jam latihan harus seimbang. Kalau kamu mau jadi pelayan Tuhan di gereja, kamu harus berdoa sungguh-sungguh, punya waktu saat teduh sungguh-sungguh, latihannya juga harus sungguh-sungguh. Aku sering kali ngomong ini, Justin dan teman-teman Spiriters, kalau kamu tuh cuman sukanya doa, mungkin memang kamu dipanggilnya jadi pendoa syafaat, bukan jadi. Bener. Atau kalau misalnya kamu cuman sukanya latihan musik, malas berdoa, ya kamu main musiknya di luar gereja dulu gitu. Karena kalau kamu mau pelayanan harus satu paket tuh dua-duanya. Gitu. Harus seimbang ya, semuanya harus sama gitu ya. Skill dan juga rohani juga harus jalan. Yes, iya. Nah itu yang kayak gitu yang dilakukan oleh Kak Echa juga saat ini pasti. Ya, aku terus berusaha seperti itu, masih belajar juga. Kalau main drummer itu sebenarnya main drum itu susah nggak sih sebenarnya Kak Echa? Nah, kalau kapan mau latihan deh. Kalau cuma mukul doang bisa. Bisa. Tapi kalau pakai temponya atas bawah kiri kanan itu, waduh, apalagi fill in, aduh, udah. Mengutip papa aku bilang dulu, kalau main drum itu paling gampang untuk sekedar bisa doang gitu. Makanya kalau duk tak orang lansia, anak balita juga bisa gitu. Bisa kalau itu Justin. Tapi sebaliknya kalau mulai mau expert, mulai lebih dalam, nah itulah kesulitannya. Kalau menurutku piano dan gitar tuh sebaliknya, awalnya mau main tuh susah. Tapi kalau udah bisa di awal, untuk mengejar ke tingkat-tingkat berikutnya cenderung lebih mudah. Lebih gampang, iya. Ya, gitu. Nah, drum tuh sebaliknya. Awalnya gampang banget, tapi kalau mau jago lebih susah gitu. Wah, itu dia yang banyak harus dipelajarin ya kan. Terus kalau mamanya dalam bermain drum, Kak Echa ini pernah punya sesuatu yang berkesan nggak sih? Maksudnya momen-momen yang berkesan. Mungkin pernah ternyata dalam satu event, salah ternyata temponya dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada momen seperti itu? Kalau momen salah pernah. Jadi waktu itu aku manggung sama Elo, tahu ya, penyanyi. Dia waktu itu baru bikin album. Jadi wah, kita keliling Indonesia tuh. Terus kita manggung di klub malam gitu deh. Jadi asapnya tuh banyak banget. Pas dia udah kasih kode aku nggak lihat. Jadi semua berhenti, aku masih jalan gitu. Wah, sedih banget, malu banget gitu. Cuman ya pengalaman lah. Gitu. Tapi kayak momen-momen seperti itu, tanggapan dari mereka sendiri seperti apa? Ya tawa-tawa nggak apa-apa, ya wajar kan, soalnya itu kesalahan yang ibaratnya force major gitu kan. Kita nggak lihat, kita nggak tahu, nggak sengaja. Beda cerita misalnya kesalahannya tuh karena yang tadi, misalnya kamu emang males ngulik gitu-gitu. Jadi ya itu kan kesalahan yang konyol. Tapi kalau kesalahan yang di luar kendali kita, ya udahlah ya. Minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama teman-teman. Kalau sekarang ini, Kak Echa sama Cejes. Hari-hari itu kan sering ketemu. Pernah nggak sih juga ada pertentangan? Gak usah main drum terus lah, saya bosen lihat main drum terus gitu. Pernah nggak sih kayak seperti itu? Kalau main drum sih enggak. Berapa kali Jess tuh menegur kalau aku bikin musik kelamaan. Tapi ya itu tadi, emang kadang tuh udah kemalaman gitu kan, udah harusnya tidur. Cuman aduh bentar lagi tanggung bikin musik. Yang sampai jam 2 itu?
Aku tuh pernah ini jangan ditiru teman-teman Spirit Nurse ya. Aku tuh pernah gitu emang belum tidur terus subuh aku denger mixingan masih kurang nih, akhirnya kayak jam 5:30 pagi aku rekam lagi pianonya gitu. Wah. Itu jangan ditiru sih. Cuma maksudnya ya itulah ya gunanya penolong ya. Jadi mengingatkan untuk ayo istirahat gitu. Tapi nggak pernah ditentang ya untuk masalah-masalah kayak ngedrumnya atau pokoknya pas diajak manggung kemana, diajak ke sini, diajak ke sana gitu. Enggak sih, puji Tuhan itu kan pembicaraan sebelum nikah ya. Udah tahu masing-masing profesinya gimana. Aku juga tahu dia dulu entertainer gitu. Jadi ya puji Tuhan aman sih. Mungkin kalau sekarang ditentangnya lebih ke situasi. Kalau misalnya keluar rumah masih ada virus gitu-gitu. Oh. Masuk akal kok semuanya. Lah, kalau umpamanya ini ya Justin berminat untuk main drum ini. Apa yang mau dilakukan pertama kali? Apakah aku harus langsung beli drum set gitu? Atau aku harus les dulu? Atau harus seperti apa ini? Kalau aku kan sekarang puji Tuhan selain sekolah musik aku juga ngajar online. Jadi exactly di ruangan ini lewat Zoom kita belajar gitu. Online. Terus apa yang harus disediakan drum setnya dan lain sebagainya, perlu kayak seperti itu? Nah, sebetulnya memang idealnya punya drum. Tapi aku juga pernah punya seorang murid, dia lagi di luar kota, mungkin lagi dinas gitu, dia nggak punya drum. Jadi yang aku minta adalah sepanjang kelas ini aku jelasin, dia catet. Terus aku minta pas misalnya dia pelayanan hari Minggu atau dia bermusik di luar rumahnya, direkam videonya. Nah videonya itu yang kita bahas di kelas gitu. Oh, pikir Justin disuruh sediain black besar. Iya. Kalau mau belajar drum mungkin langkah pertamanya berdoa dulu, tanya Tuhan bakat atau enggak. Kalau enggak susah loh. Bener. Rasanya Justin juga nggak bakat di situ. 5-10 tahun ke depan, ini adalah pertanyaan yang kita selalu tanyakan kepada semua narasumber di The Inspirator. 5-10 tahun ke depan. Kalau kita sudah masuk Januari 2022, sudah lewat lagi, ini sudah masuk Februari juga kan. Kira-kira 5-10 tahun ke depan masih panjang sih sebenarnya. Tapi ada nggak sudah terbesit visi yang ke depan seorang Echa Sumantri akan menjadi seperti apa? Mau bikin sekolah musik lebih banyak, cabang di Surabaya, cabang di Bandung, cabang di Sulawesi gitu kali. Bener banget. Memang panjang ya. Kayak 5-10 tahun lagi gitu. Tapi sejujurnya tidak sepanjang itu loh teman-teman Spirit Nurse. Waktu tuh cepet banget, gak berasa. Betul. Tiba-tiba gitu. Jadi pertama aku berdoa supaya bisa terus melayani Tuhan Yesus, makin sungguh-sungguh pelayanannya, terus makin aktif berkarya, terus bikin album, terus bikin lagu, jadi produser buat banyak penyanyi. Terus kalau Tuhan Yesus izinkan pengen punya keturunan sama jazz gitu. Terus tadi yang Justin bilang punya sekolah musik, ya kita aminkan tuh kalau bisa buka cabang di kota-kota lain. Ya so far itu sih. Ditunggu-tunggu. Iya. Aku pengen bawa Indonesia lebih luas lagi keluar Indonesia sih. Itu harapannya. Berdoa bisa seperti itu. Betul sekali. Kalau bisa sampai go internasional ya kan. Amin. Tidak hanya membawa nama seorang Echa Sumantri, tapi juga membawa nama Indonesia, juga terutama membawa nama Tuhan Yesus. Yes, Tapi sampai saat ini pernah nggak sih ada mulai kolaborasi dengan internasional gitu, mungkin di gereja-gereja sana atau mungkin manggung di sana gitu? Kalau manggung, puji Tuhan tahun 2011 itu aku pernah ke Rusia sama basis namanya Mas Indro Harjudikoro, salah satu senior basis dari Indonesia, terkenal banget lah beliau. Jadi beliau bikin project, terus aku tuh drummernya. Jadi kita manggung di 3 atau 2 festival, jazz festival di Rusia. Puji Tuhan banget. Terus kalau ke Australia cukup sering, waktu itu sama Tompi pernah, sama Trio Lestari, sama almarhum Glenn waktu itu juga. Ke Australia ya? Ke Melbourne. Kalau ke Amerika malah dulu waktu masih kecil pelayanan sama papa mama. Jadi ya puji Tuhan udah pernah sih ke luar negeri, ke Malaysia tentu, ke Singapura tentu. Jadi pengen coba negara lain kalau Tuhan Yesus izinkan. Wah, itu dia. Kalau Tuhan Yesus izinkan kita akan juga melanglang buana bersama dengan Echa Sumantri. Amin. Jangan lupa harus tetap stay tune di YouTube-nya. Yes. Biasanya dia share di situ soalnya, ini aku di sini loh, ini aku di sini loh, lagi main di sini gitu. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
hatiku terpaut padamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selalu ku cari wajah-Mu, hatiku melekat padamu. Ku tetapkan langkahku selalu di jalan-Mu. Kau yang kan menuntunku. Ku mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam setiap waktuku, selalu perkatakan firman-Mu. Ku tak akan menyerah, bertekun dan berdoa sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Ku tetapkan langkahku selalu di jalan-Mu. Kau yang kan menuntunku. Ku mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam setiap waktuku, selalu perkatakan firman-Mu. Ku tak akan menyerah, bertekun dan berdoa sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Sampai nanti ku melihat-Mu muka dengan muka. Spirit, Spirit, Spirit. Satu hal yang luar biasa dari seorang Echa Sumantri, tidak hanya seorang yang humble, dengan rendah hati, ya kan. Segala sesuatunya dijalani harus tanya Tuhan dulu, jangan lupa berdoa dulu, semuanya pakai latihan, ya kan. Siapa coba yang tidak seperti seorang Echa ini? Dia mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Karena apa? Puji Karena Tuhan. perlu latihan, karena perlu doa, segala sesuatunya dia persembahkan hanya untuk Tuhan. Nah, kalau kita bilang tentang musik gereja dan juga musik sekuler ya, sebagai seorang Echa yang juga berjalan di dua hal ini, di gereja juga pelayanan, sekuler juga jalan gitu kan. Kenapa perbandingan antara musik gereja sama musik sekuler ini bisa sepertinya agak jauh gitu? First of all, sebetulnya jauh atau tidak itu tergantung oknumnya. Misalnya kita lihat musisi gerejanya seperti NDC Worship, JPCC, tentu mereka sudah punya standar yang menurutku sih tinggi banget gitu. Bahkan kalau mau di head to head sama musik sekuler nggak kalah sama sekali gitu. Jadi kita bangga lah di musik rohani ada yang baik juga. Tentunya di luar negeri lebih banyak lagi, Planet Shakers sampai Kirk Franklin, semua itu kan keren-keren banget dan diakui juga. Musik-musik non rohani pun respect sama mereka gitu. Nah, mungkin
alasan terutama yang aku bisa lihat dari puluhan tahun melayani adalah orang-orang di gereja itu terlalu mengandalkan kasih karunia, sedangkan orang-orang di luar gereja merasa, oke, gue harus kerja keras nih. Mereka kan nggak terlalu mengandalkan Tuhan. Mereka bilangnya gue berdoa-doa, tapi ya udahlah, doa sekadarnya gitu kan. Mereka tuh usaha banget. That's why hasilnya baik gitu. Karena orang kalau berusaha pun Tuhan Yesus kan adil. Yang belum kenal Tuhan pun kalau memang mereka dapat kesempatan itu ya mereka bisa bersinar. Sebaliknya orang-orang gereja yang sudah punya Roh Kudus, sudah punya hikmat seharusnya gitu, jadi malas, jadi sekedarnya aja ya. Ya itu sih menurutku yang bikin kenapa banyak musik gereja masih jelek, masih standarnya sangat buruk. Karena mereka malas, karena mereka belum ngerti melayani Tuhan Yesus itu melayani Raja di atas segala raja gitu loh. Kalau di perjanjian lama kamu misalnya salah-salah lirik, kamu nggak bisa pelayanan lagi kan. Karena kamu di perjanjian baru udah ada kasih karunia, masih boleh pelayanan. Dan aku ngomong gini juga buat diriku sendiri, karena aku dalam pelayanan juga berapa kali bikin salah gitu. Aduh Tuhan ampuni, aku pengen mengejar standar yang lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya kan gimana supaya bisa seperti Iya, yang paling tidak sekuler. bisa menyamai lah seperti Iya. musik sekuler pada umumnya. First of all, tentu jangan dibuat jadi bersaing, karena tentu beda ya. Kalau mereka bikin musik bukan buat Tuhan, kalau kita buat Tuhan. Jadi apa sih tolok ukur lebih bagusnya? Apakah aransemen yang lebih sulit? Apakah nyanyi yang pitch-nya makin tinggi? Enggak gitu kan. Kita kan kalau bikin musik buat Tuhan Yesus, kita juga mikirin pendengarnya. Mereka bisa sambil worship juga dengarnya gitu. Jadi Iya, betul. baik atau tidak kualitasnya jangan dilihat dari seberapa sulit musiknya atau nyanyinya gitu, tapi dari ya hikmat Roh Kudus gitu. Gimana kita bisa bikin musik yang cukup, mungkin simple tapi ya berkualitas gitu. Nah, untuk bisa seperti itu memang harus bayar harga, harus latihan, dan harus humble. Maksudku humble gini, banyak yang gini kan Justin, teman-teman Spirit Nurse kayak, Kak, saya ini bukan profesional musician loh, saya ini kerja, saya ibu rumah tangga. Saya nih punya kegiatan lain di luar pelayanan, dan itu jadi excuse buat mereka di hari Minggu tidak memberikan yang terbaik. Maksudku gini, kembali yuk ke poin awal bahwa pelayanan itu anugerah. Kalau anugerah apa sih? Sesulit apapun, sesibuk apapun, kamu akan berikan yang terbaik. Kamu akan usahakan yang terbaik. Jadi mungkin kamu sibuk banget seharian udah kerja gitu, tapi kamu masih sempat nonton Netflix kan? Nah, Kenapa nggak setengah jam dari filmmu itu, durasi film Koreamu itu kamu pakai buat belajar nyanyi, buat ngulik lagu, supaya pelayananmu hari Minggu tuh bagus, gitu kan? Buat teman-teman muda yang suka main games, kenapa sih nggak dikurangi 1 jam waktunya buat latihan musik, buat vocalizing gitu loh? Jadi banyak kok yang bisa kita lakukan. Roh Kudus akan selalu kasih kita hikmat. Cuma pertanyaannya kamu mau atau enggak? Betul. Kamu mau berusaha atau enggak? Kamu mau coba atau enggak gitu kan? Segala sesuatunya, kalau orang dunia ada bilang kan, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kok. Jadi kan pasti apapun yang kamu kerjakan, kalau memang kamu sudah berusaha sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan jauh lebih baik, bener kan? Amin. Dan kita percaya ya, kalau mamanya seperti Kak Echa juga bilang, dan Justin percaya sama benar-benar percaya itu hal-hal yang klasik-klasik yang orang-orang bilang, soalnya saya ini kerja, saya ini ibu rumah tangga. Wah, Justin juga merasa itu hal-hal itu alasan-alasan klasik mereka aja biasanya. Padahal ada waktu yang mereka sempatkan gitu kan untuk bisa latihan, dan itu yang dilakukan oleh seorang Echa Sumantri. Dan kita berharap Spirit Nurse di luar sana juga, kalian juga punya tanda kutip pandangan seperti itu, punya cara pikir, pola pikir yang seperti Kak Echa sampaikan tadi, bahwa segala sesuatunya juga kita harus perlu dong dengan latihan, dengan usaha, dengan bayar harga, dan itu semua yang dilakukan oleh seorang Echa Sumantri. Kalau kalian mau sukses seperti dia, ya, sukses seperti seorang Echa Sumantri, kalian harus melakukan apa yang tadi disampaikan. Jangan lupa usaha, bayar harga, latihan ya. Jangan lupa berdoa. Dan yang terlebih utama tadi Kak Echa sampaikan bahwa segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Itu yang paling utama, raja segala raja. Nah, ini dia pesan terakhir untuk setiap gereja Tuhan di Indonesia, untuk orang-orang muda di luar sana, khususnya untuk Spirit Nurse. Apa yang ingin disampaikan oleh seorang Kak Echa? Apa ya, aku berdoa supaya pesannya fresh dari Roh Kudus. Kata pertama yang Roh Kudus taruh nggak jauh dari selama ini aku sampaikan, yaitu keintiman, hubungan. Jadi itu yang bikin kita kuat, teman-teman Spirit Nurse jadi anak Tuhan. Kan yang bikin Yesus itu spesial adalah kita bisa punya hubungan dengan Dia. Mungkin banyak Tuhan-Tuhan lain di luar sana yang T-nya kecil, kita nggak kenal, kita nggak bisa punya hubungan. Tapi sama Yesus kita punya hubungan, itu yang menjadikan kekristenan kita kuat gitu loh. That's why kenali Tuhanmu. Aku berkali-kali ngomong ini Justin, jadi jangan
sampai kamu pelayanan tanpa punya pengenalan akan siapa yang kamu layani, itu ngeri banget gitu kan. Aku berkali-kali ngomong, misalnya aku main sama Erwin Gutawa, sama Mas Adi MS, aku nggak harus kenal mereka secara personal. Aku nggak harus tahu hari itu Mas Erwin lagi bete, lagi sedih, Mas Adi lagi gimana. Aku nggak perlu tahu, kita main musik aja gitu. Tapi kalau kita melayani Tuhan Yesus, kita harus kenal, kita harus mau tahu isi hatinya gitu. Makanya jaga hubunganmu, jaga keintiman, terus jaga kekudusan, karena itu yang akan bikin kita kuat hidup di akhir zaman ini. Di dunia makin jahat kok, bukan cuma virusnya makin jahat, dunianya juga makin jahat gitu. Kalau kamu nggak jaga kekudusan, selesai hidupmu. Kalau kamu nggak bisa menjalani hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selesai hidupmu. Pelayananmu mungkin luar biasa, gerejamu mungkin besar, tapi kalau kamu nggak jaga kekudusan, wah, mengerikan gitu. Jadi ya dua itu, jaga keintiman, jaga kekudusan. Wow, jaga keintiman, jaga kekudusan. Buat anak-anak muda di luar sana, ini dia pesan dari seorang Echa Sumantri. Jaga keintimanmu, jaga kekudusanmu, supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang juga terang dan garam untuk orang sekuler, untuk orang-orang di dunia. Tidak hanya untuk pribadimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di luar sana. Lihatlah seorang Echa Sumantri, mungkin itu yang dia lakukan ya. Mungkin itu yang Kak Echa lakukan ya. Kan Kak Echa bilang, kita harus keintiman dengan Tuhan, kita harus ngerti isi hati Tuhan. Mungkin itu juga akhirnya membuat Kak Echa Sumantri itu dilirik oleh dunia. Karena mereka berpikir bahwa, wow, ini seorang jenis yang berbeda. Profesional iya, latihan iya, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi ada satu yang berbeda, hatinya berbeda, karena hatinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa ya. Terima kasih untuk seorang Echa Sumantri yang sudah menjadi inspirasi untuk anak-anak muda, orang-orang muda di luar sana, di Indonesia ini, apalagi di luar negeri ya kan, karena sudah mulai kemana-mana juga. Dan akhir kata kita mau kasih tahu untuk semua Spiritness, sebelum nanti Kak Echa berdoa untuk kita juga, kalian tetap jaga keintiman, jaga kekudusan, jaga bagaimana kalian punya saat teduh dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap kuat. Kalau tadi Kak Echa bilang bahwa segala sesuatunya akan jatuh, semua tidak berarti kalau kalian tidak menjaga itu. Dan terakhir kita mau ngajak Kak Echa untuk berdoa untuk kita, untuk semua Spiritness luar, untuk orang-orang muda. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Mungkin perbincangan kami nggak terlalu lama, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta, dan Engkau akan bicara terus Tuhan Yesus sama teman-teman Spiritness. Setelah mereka menutup video ini, setelah mereka tidak lagi mendengarkan pembicaraan ini, Engkau akan terus berbicara. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan hati seorang murid, Engkau berikan telinga seorang murid yang mau rendah hati, yang mau belajar terus, yang mau memberikan yang terbaik, yang mau menjaga hidupnya dengan benar Tuhan Yesus seturut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Jusin, Selfie, dan semua tim yang ada Tuhan, berkati, berikan kesehatan, supaya kami bisa terus kuat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Kak Echa hari ini sudah menemani Justin. Buat semua Spiritness, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.